Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, untuk menyebutkan jenis-jenis zat adiktif. Nanti kita akan belajar zat-zat adiktif itu apa saja. Kemudian yang kedua, menjelaskan cara kerja zat adiktif pada tubuh. Yang ketiga, menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan kita. Yang keempat, menganalisis dampak penyebaran narkoba di masyarakat. Yang kelima, menjelaskan beberapa upaya untuk menjaga diri kita dari bahaya narkoba. Saya didorong halus-halus. Ya kan? Kemarin baru habis fashion show. Hebat, punya TV nih siapa? Mbak Keket ini spesial dan dia sangat dekat sekali dengan Mbak Keket. Oh, siapa itu Ki? Gimana, Ki? Sekarang silakan presentasikan ya kalian satu persatu pakai voice. Perhatikan ya, kalau aditif itu tanpa K, khusus pada makanan dan minuman. Ya, betul. Zat adiktif berdasarkan cara kerjanya dibagi 3. 1, ada yang namanya narkotika. 2, ada yang namanya psikotropika. Yang ketiga, zat psikoaktif lainnya. Bagi pengguna atau pecandu zat adiktif itu nanti bisa dibedakan ciri-ciri dari 2 ciri, bisa dari ciri fisiknya, yang kedua dari ciri psikis. Psikis itu berarti kejiwaan, kemudian cara bicara dan seterusnya. Yang non fisik itu psikis. Walaupun satu kali, misalnya dalam dosis kecil, itu bisa menimbulkan efek, bisa saja misal ketika badan kita, organ tubuh kita kurang fit, nanti bisa menyerang organ tubuh kita. Kamu mencoba satu kali, tetapi kamu sudah merasakan betapa enaknya, betapa nikmatnya. Itu salah satu ciri kecanduan ya nak. Walaupun hanya mencoba satu kali sedikit, itu tidak boleh karena itu dilarang, kecuali dalam hal dunia kesehatan.
stimulan yang ketiga, zat adiktif berpengaruh pada kondisi fisik dan kondisi psikis dari manusia, dari kita. Kondisi fisik nanti akan ada perubahan fisik, misalnya pada seorang yang sudah kecanduan narkoba itu biasanya misal fisiknya badannya kurus, kemudian matanya merah, itu bisa. Kemudian jika secara psikis nanti orang yang sudah biasa atau kecanduan zat adiktif itu biasanya emosinya tidak stabil, kemudian bicaranya ngelantur, kemudian ada yang suka menyendiri, ada. Kemudian ada juga misalnya ingin hanya berteman dengan sesama temannya yang punya latar belakang sama, seperti itu. Dampak dari adanya zat adiktif itu bisa tidak sadar. Kemudian yang ketiga, dampak ekonomi misalnya bagi orang yang tidak punya kecukupan uang, nanti bisa saja melakukan berbagai cara bagaimana agar dia bisa mendapatkan yang namanya zat adiktif itu, bagi yang sudah kecanduan ataupun yang sudah pernah mencoba dan merasakan enaknya, nanti dia akan melakukan berbagai cara. Nah, kita sebagai generasi muda harus menjauhi, harus tidak pernah mencoba, jangan pernah mencoba. Tadi ada yang nanya, Bu, kalau cuma sekali apakah bisa menimbulkan kecanduan? Ya, sekali dan kamu sudah merasakan efek bedanya, itu salah satu ciri dari kalian sudah kecanduan. Misalnya, Bu, saya nggak punya uang tapi mau pakai ini saja yang murah, saya dapat dari teman ini. Walaupun kamu menggunakan obat atau menggunakan tumbuhan atau menggunakan apapun, tapi ketika membuat pikiranmu itu berubah, pikiranmu itu merasa senang, pikiranmu itu merasa tidak punya masalah, itu salah satu ciri dari zat adiktif. Bagaimana caranya agar kita tidak terkena? Ya, satu, tentunya jangan pernah mencoba. Yang kedua, berteman dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga, selalu melakukan kegiatan yang positif. Yang keempat, yang paling utama itu menjaga keimanan, ketakwaan kepada Allah, ya. Karena kita semua kan orang Islam, jadi kita harus menjaga iman kita. Jangan sampai misalnya kalian diiming-imingi sama teman, ini minum ini enak loh, makan ini enak loh, nggak apa-apa, gratis. Itu jangan pernah mencoba. Ya, dari pembelajaran hari ini, alangkah baiknya, dan memang seharusnya kita tidak boleh mencoba, ya, tidak boleh mencoba satu pun, sedikit pun tentang zat adiktif, baik itu berupa narkotika, berupa zat psikotropika, ataupun zat psikoaktif lainnya. Bu, bagaimana kalau kopi dan teh? Kopi dan teh nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting tidak melebihi batas ambang tiap hari. Misalnya dalam satu hari kalian minum teh 2 cangkir, 2 gelas, itu masih aman. Itu menurut penelitian. Jika kita mengkonsumsi kopi dalam satu hari itu 1 gelas kecil, 1 cangkir, 2 cangkir itu masih aman. Tetapi ketika misalnya kalian minum kopi, itu harusnya ya nanti ditambah lagi dengan asupan yang lain, ditambah lagi airnya, kemudian ditambah lagi sayuran dan buah-buahannya agar tubuh kita tetap sehat. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang bahaya rokok. Ya, silakan nanti kalian cari atau boleh melihat-lihat bahaya rokok itu bagaimana untuk kesehatan kita, untuk orang lain itu bagaimana. Kemudian
silakan kalian jangan lupa baca apapun itu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pelajaran.